Pandangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap penjelasan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Disampaikan oleh MYST Wijayati, anggota nomor A203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Yang terhormat pimpinan rapat dan segenap anggota Pansus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan yang mewakili dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya dan hadirin sekalian yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat perkenannya kita dapat berkumpul dan bersidang pada hari ini menjalankan mandat konstitusional dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang merupakan usul inisiatif dari pemerintah. Di tengah duka dunia yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, bencana global pandemi Corona COVID-19 yang melanda seluruh penghuni planet bumi ini mengharuskan kita yang berdiam di bawah langit untuk kembali mendefinisikan ulang, merekonstruksi kembali seluruh ritual, tradisi dan kebiasaan kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu maupun makhluk sosial dengan tata kehidupan yang baru. Pertahanan diri sebagai ikhtiar minimal yang dapat kita lakukan, salah satunya membiasakan kembali hidup sehat dengan menerapkan 6M protokol kesehatan, memakai masker, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga pola makan sehat dan istirahat cukup, dan juga menjauhi kerumunan. Pandemi COVID-19 sejatinya mengajari kita menengok dan merenung, merengkuh kembali kearifan lokal kita sebagai bangsa religius untuk merawat bumi dengan penuh kasih. Salah satu kearifan tersebut tercermin dalam gerak tari khas tanah Papua, yang sebagian besar ragam geraknya cenderung dekat dan rendah hati ke bumi, seakan-akan mengingatkan kita akan sebuah dunia sebelum manusia ini dipisahkan dari alam oleh berbagai ambisi dan lagak mewarisi sifat imperialisme yang dimotori para pemilik modal. Demikian halnya bagaimana seharusnya kita sebagai bangsa bergotong royong memandang dan memperlakukan tanah Papua yang terdiri dari 7 wilayah adat dengan 254 suku hidup di atas bentangan alam eksotis penuh pesona dengan limpahan karunia dan kekayaan yang sebenarnya cukup bahkan berlebih untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk dan rakyat Papua. Pimpinan, anggota dan sidang dewan yang mulia, Papua, apa yang sebenarnya terbersit dalam suasana kebatinan dan alam pikiran kita ketika menyebut atau mendengar narasi tentang Papua? Tanah yang damai, tanah yang diberkati, tanah yang dijanjikan. Kita mungkin perlu nostalgia sejenak, menyelami kedalaman syair lagu Tanah Papua, persembahan Yance Rubino 68 tahun usia, atau Aku Papua karya Frankie Sahilatua almarhum. Menurut fraksi PDI Perjuangan,
Sebagai bahan renungan ini menjadi sangat relevan untuk membasahi nurani kemanusiaan kita, agar tidak terlalu lama terbiarkan mengering dalam imajinasi rakyat Papua, sebuah imajinasi yang terintegrasi dengan tujuan kita bernegara, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk diwujudkan di tanah Papua. Kedua lagu secara hiperbolis melambungkan Papua sebagai tanah harapan, berkah Tuhan yang wajib dikelola dengan prinsip-prinsip spiritualitas yang berkebudayaan dan perkeadaban, guna mewujudkan visi besar kesejahteraan, keadilan, perdamaian di tanah Papua, bumi cendrawasih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perenungan inilah yang sejatinya kita perlukan, sekaligus seharusnya melandasi berbagai kebijakan yang cenderung teknokratis dan rawan disalahgunakan. Pimpinan, anggota, dan sidang Dewan yang mulia, fraksi PDI Perjuangan DPR RI meyakini seyakin-yakinnya bahwa berbagai kebijakan pemerintah untuk pembangunan mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian di tanah Papua merupakan hasil perenungan mendalam yang secara implisit terbaca dan kita rasakan dari komitmen Presiden Joko Widodo yang begitu besar di tahun 2014 di awal pencalonannya menjadi presiden, ketika mengawali kampanye hari pertama di Jayapura 5 Juni 2014. Ini bukan soal jumlah suara di Papua, namun ini soal komitmen dan perhatian pertama untuk Papua. Matahari senantiasa terbit dari timur, terbit dari Papua. Sebuah kalimat yang sangat menyejukkan hati rakyat Papua. Tetapi, kenapa tak sepenuhnya dapat menguasai pikiran rakyat Papua? Apa yang sebenarnya terjadi? Setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari seluruh ikhtiar pemerintah membangun tanah Papua. Inilah yang menurut fraksi PDI Perjuangan DPR RI, urgensi perlu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang selanjutnya akan menjadi instrumen legal, dasar hukum, keberlanjutan, kekhususan pembangunan di tanah Papua. Namun fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyayangkan perubahan hanya sebatas afirmasi numerik, dana otonomi khusus, dan afirmasi administrasi kewilayahan, pemekaran provinsi. Bukannya seharusnya perubahan dilakukan guna menemukan solusi menyeluruh dan komprehensif, sekaligus menjawab persoalan sepanjang 20 tahun pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pimpinan dan anggota sidang Dewan yang mulia, setelah mempelajari dengan penuh seksama dalam spirit hikmah kebijaksanaan terhadap seluruh berkas terkait perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kami terima, baik naskah akademik, naskah rancangan undang-undang, maupun surat Presiden yang berisi penugasan kepada para menteri, fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga perlu memberi catatan dan mengingatkan pemerintah, yakni berkenaan dengan prosedur formal dan pelibatan para pelaku kepentingan di tanah Papua terkait usulan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Ketentuan tersebut belum banyak terurai, bahkan tidak terungkap dalam naskah akademik rancangan undang-undang. Ini patut disayangkan karena dikhawatirkan dapat melahirkan spekulasi yang kontraproduktif dan tidak perlu.
Pimpinan, anggota, dan sidang dewan yang mulia, dari keseluruhan pandangan dan catatan sebagaimana dikemukakan di atas, fraksi PDI Perjuangan DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah, menghargainya sebagai usaha mulia atas inisiatif dan disampaikannya usulan rancangan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Oleh karena itu, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, fraksi PDI Perjuangan DPR RI dapat memahami dan menerima keterangan atau penjelasan dari pemerintah atas rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2001. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berkomitmen untuk bersama-sama melanjutkan pembahasannya pada tahapan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pandangan, tanggapan, atau kemungkinan menambahkan substansi baru dalam rancangan undang-undang, fraksi PDI Perjuangan DPR RI akan menyampaikan secara mendetail dalam daftar inventarisasi masalah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Ketua Utut Adianto ditandatangani Sekretaris Bambang Wuryanto ditandatangani. Jakarta, 8 April 2021. Terima kasih. Merdeka! Terima kasih, Merdeka. Selanjutnya fraksi Partai Golkar. Diserah dulu. Di sana nih. Oh, izin Bu. Kita harus saja kita tahu. Ibu izin Bu. Ibu. Ibu.